baru masuk Kabupaten Indramayu itu sawah-sawahnya tuh padi-padinya masih ini banget teman-teman, hijau-hijaunya. Motor berisik banget ya Mbak, knalpotnya. Ini apa di daerah Pemalang ya teman-teman ya, nama hotelnya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya. Kali ini saya ingin ngajak teman-teman jalan-jalan ya teman-teman ya. Jalan-jalan mungkin agak jauh dari biasanya ya teman-teman ya. Mungkin kalau biasanya kita jalan-jalan hanya seputar daerah Bogor ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya ingin ngajak teman-teman jalan-jalan atau mungkin touring ya ke arah timur Pulau Jawa ya teman-teman ya. Ya tapi mungkin nggak sampai Jawa Timur juga ya teman-teman ya, karena memang rencananya juga nggak sampai ke daerah Jawa Timur teman-teman. Tapi sampai mananya juga ya saya belum belum tahu juga ya teman-teman ya. Jadi nanti ngeliat kondisi aja ya teman-teman, ngeliat kondisi gimana nanti di perjalanan. Untuk untuk etape pertama ini saya nembak titiknya itu ke daerah Cirebon ya teman-teman ya, ke daerah kota Cirebon Jawa Barat ya teman-teman ya. Jadi tadi kita start di daerah Bekasi Timur ya teman-teman ya, itu nggak jauh dari stasiun Bekasi Timur teman-teman ya. Yang mana dulu beberapa bulan yang lalu teman-teman juga tahu bahwa di stasiun Bekasi Timur pernah terjadi kecelakaan kereta ya teman-teman ya, di mana kereta Argo itu menabrak kereta KRL ya, dan menyebabkan beberapa orang meninggal dunia. Ya semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya dan kekuatan ya. Jadi teman-teman, untuk perjalanan kali ini memang tidak ada tujuan khusus teman-teman seperti biasa. Ini karena kebetulan juga saya kemarin udah sempat ngajuin cuti ya teman-teman ya, beberapa hari di minggu ke depan ini. Jadi memang udah diniatin dari awal ya teman-teman ya. Jadi memang dari jauh-jauh hari ya, ini sebenarnya udah lama teman-teman, saya itu kepengen touring ya teman-teman ya. Cuman memang agak jauh dikit teman-teman, karena selama ini kan saya itu seringnya touring itu di daerah Bogor, Puncak ya, Cianjur, Purwakarta ya teman-teman ya, daerah-daerah sekitar ya, Waduk Cirata gitu ya. Jadi kali ini saya kepengen agak jauh sedikit teman-teman, karena penasaran juga. Jadi sebenarnya udah lama, udah pengen yang agak jauh. Jadi baru kesampaian hari ini ya teman-teman ya. Jadi ya kemarin alhamdulillah cuti saya juga disetujui ya. Jadi saya cuti untuk minggu depan ini, sehingga ya akhirnya saya bisa untuk melakukan touring ya kali ini ya teman-teman ya. Dan perjalanan ini memang sengaja saya nggak
apa namanya, nggak patokin ke daerah mananya, karena mengingat bahwa ini merupakan touring pertama saya teman-teman yang agak jauh. Jadi saya juga nggak mau terlalu matokin, nanti takutnya kayak jadi apa ya, kayak jadi beban ya, kayak jadi beban. Cuman memang saya ngagendainnya memang sudah ke arah timur dari daerah Jawa Barat ya teman-teman ya. Nah makanya jadi di etape pertama ini saya nembaknya ke daerah Cirebon. Ini tadi saya jalan sekitar jam 11 ya teman-teman ya. Jadi memang udah agak siang ya, karena tadi bangunnya sih udah dari pagi ya teman-teman. Cuman ya gitu, masih apa namanya, masih nyari-nyari lah bahasanya, nyari-nyari kira-kira jalur mana yang mau dipakai ya teman-teman ya. Karena memang jujur ini pengalaman saya pertama kali ini touring agak jauh gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain, kalau saya lihat ya channel-channel YouTube yang lain itu udah sampai ke Surabaya, udah sampai ke Bali, bahkan kalau nggak salah saya pernah lihat juga ada yang ke Lombok, sampai ke Ambon juga ya. Itu saya salut ya buat teman-teman yang lain yang udah sampai jauh-jauh itu ya teman-teman ya. Karena itu kan kalau menurut saya perlu apa ya, bukan hanya perlu materi ya teman-teman ya yang cukup, tapi juga mental yang kuat ya teman-teman ya. Karena kita nggak tahu di depan kita ini ya bahasanya, atau jalur yang kita lewati ini akan seperti apa ya gitu ya. Jadi memang saya salut buat teman-teman YouTuber yang lain ya, yang sudah melanglang buana ya, menjelajah sampai ke Indonesia bagian timur ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih ya, saya juga nggak terlalu tidak terlalu mematokkan bahwa saya juga harus sampai ke Indonesia Timur. Karena ya tadi kembali teman-teman bahwa belum tentu mungkin mental yang saya miliki saat ini ya sudah sekuat mental teman-teman yang lain yang udah sampai ke Indonesia Timur ya teman-teman ya. Ya mungkin ya saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi intinya sih karena memang kebetulan saya seneng ya riding motor ya teman-teman ya. Terus juga pada saat memang saya memutuskan untuk berangkat gitu ya ke timurnya Jawa Barat gitu ya, itu memang pertimbangannya saya cuman begini sih teman-teman. Saya nggak ngoyo juga ya, saya nggak ngeyel gitu ya. Cuman saya mikir gini, saya seneng motoran, saya seneng riding gitu ya. Saya kepengen gitu ya, ya mungkin bahasanya menjelajah menggunakan motor ya teman-teman ya. Kalau apa namanya, mungkin kalau untuk naik transportasi yang lain ya, mobil, kereta maupun pesawat ya, mungkin ya alhamdulillah saya udah pernah sampai sana juga teman-teman. Cuman sombong amat kan apa ya namanya ya, vibes-nya tuh beda ya teman-teman ya, antara kita naik kereta, antara kita naik pesawat, antara kita naik mobil maupun kita riding motor itu kalau menurut saya itu vibes-nya tuh berbeda ya. Jadi ada keseruan tersendiri ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau naik pesawat misalnya ke Bali gitu ya, ke Surabaya, itu bahasanya tinggal duduk gitu ya, mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam gitu ya, sudah bisa apa namanya, sudah bisa sampai langsung Bali ya. Jadi memang ya vibes-nya itu ya cuman hanya
ya ketemu awan aja di udara, terus juga sensasi ya bahasanya ya kita naik pesawat gitu ya, ngerasain gitu kan bagaimana fasilitas di dalam pesawat ya. Sama juga kalau misalnya kita naik kereta maupun bawa mobil gitu ya, naik mobil itu ya vibes-nya itu kalau mungkin kita bawa mobil ya berarti kan yang paling sering kita pilih jalurnya kan kemungkinan besar kan adalah jalur eh tol ya teman-teman ya. Jadi eh, pemandangan yang dilihat pun juga ya bahasanya ya pemandangan tol seperti itu aja ya teman-teman ya. Jadi ya paling di rest area ya nyobain tiap-tiap rest area ya. Ya karena kalau naik mobil juga sebenarnya bisa juga di jalan biasa ya. Cuman sejak adanya tol sepanjang Pulau Jawa ini memang itu menjadi salah satu alternatif pilihan yang sangat bisa digunakan ya untuk memangkas waktu ya, memangkas waktu ke tempat tujuan ya teman-teman ya. Nah, jadi memang ya tadi kembali lagi kalau untuk motor ya, karena baru kali ini ya, ya tadi teman-teman saya ya antara penasaran terus juga memang saya senang juga riding motor ya. Eh, jadi saya pengen ngerasain juga lah, pengen tahu gitu ya, gimana sih sensasinya gitu ya, vibesnya kalau misalnya naik motor ke daerah-daerah yang atau mungkin tempat yang agak sedikit lebih jauh ya teman-teman ya. Tentunya juga tadi kembali lagi saya bilang saya nggak ngeyel ya teman-teman ya. Jadi akan saya sesuaikan dengan kemampuan diri saya ya teman-teman ya. Jadi kalau memang rasanya udah nggak mungkin ya, kalau misalnya ternyata nih sampai Cirebon itu memang adalah daerah yang paling jauh yang bisa saya tempuh ya, terus kira-kira aduh kayaknya nggak mungkin nih saya misalnya terus ke daerah Jawa Tengah, misalnya daerah Jawa Tengah atau Jogja atau mungkin sekitarnya, ya udah saya berarti berhentinya di Cirebon aja teman-teman ya. Jadi yang mungkin tak keliling-keliling di sana ya, keliling-keliling gitu kan. Ya nanti mungkin baliknya juga nyobain jalur selatannya ya teman-teman ya, lewat Bandung gitu ya. Karena untuk perjalanan kali ini di awal ini saya lewat jalur Pantura ya teman-teman ya. Ini kalau saya sering nonton di channel-channel teman-teman YouTuber yang lain ya, ini kayaknya menjadi salah satu jalur yang sering digunakan ya teman-teman ya. Karena memang dia itu lurus saja kebanyakan, cuman memang yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan ya tadi banyak truk atau mobil-mobil besar ya, itu yang perlu hati-hati teman-teman. Dan selama perjalanan ini juga saya kayaknya juga nggak ini ya teman-teman ya, nggak menargetkan harus riding berapa jam dulu baru istirahat, enggak gitu ya. Ada yang mungkin modelnya 21 ya, misalnya 2 jam perjalanan sekali istirahat gitu ya. Ada yang mungkin punya model sendiri ya. Saya nggak ngikutin kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya karena tadi kembali lagi teman-teman, ini pengalaman saya pertama kali ya. Saya nggak punya apa namanya, nggak punya pengalaman sebelumnya mungkin ya kalau naik motor di Pantura ini. Jadi saya mungkin lebih ke arah ngikutin kata hati ya teman-teman ya. Kalau misalnya dari saya sendiri kayaknya aduh ini harus udah capek nih istirahat, ya udah saya akan cari tempat istirahat ya teman-teman ya. Ya mungkin pom bensin atau mungkin tempat istirahat lainnya ya. Dan juga kalau misalnya untuk nginep juga nanti kalau ternyata saya lelah gitu ya, misalnya sebelum sampai Cirebon udah lelah, udah nggak mungkin gitu atau udah mungkin kemalaman, ya akan saya cari penginapan di sekitar tempat tersebut ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, ini sebelah kiri kita ini sepertinya ini masuk jalur tol ya teman-teman ya. Tapi saya juga nggak tahu ini jalur tolnya jalur tol pintu tol apa ya ini ya.
Ini tadi saya baca kalau nggak salah daerah Cibitung nih teman-teman. Jadi memang jujur ya, sebenarnya saya mau berangkatnya kemarin teman-teman, hari apa namanya, hari Sabtu ya teman-teman ya. Ini sekarang saya berangkat hari Minggu tanggal 9 Agustus ya 2026, yang memang dari awal saya mengagendakan itu tanggal 8 Agustus ya teman-teman ya, hari Sabtu saya berangkat. Ya mungkin sekitar 4 sampai 5 hari ya teman-teman ya. Jadi ya mengeksplor Jawa Barat ya. Ya syukur-syukur kalau bisa mungkin sampai Jawa Tengah, sampai Jogja juga ya teman-teman ya. Tapi ya kemarin itu ya ada sedikit drama ya teman-teman ya. Ada sedikit ya drama ya, minta izin ke anak ini agak-agak gimana ya teman-teman ya. Agak-agak susah juga ini gitu loh. Jadi kemarin akhirnya saya putusin, ya udah saya pending sehari dulu ya perjalanannya. Jadi setelah saya pending 1 hari itu akhirnya insya Allah ya Bismillah hari Minggu ini ya saya berangkat. Cuman memang ya kenapa saya nggak terlalu pagi ya, tadi kembali lagi karena saya masih nyari-nyari jalur ya teman-teman ya. Saya nggak tahu beneran, saya nggak tahu. Memang saya sering nonton teman-teman yang lain ya yang touring-touring kayak gitu ya. Tapi gimana ya, kalau menurut saya ya, kalau pas saya nonton itu ya hampir semuanya jalurnya enak ya teman-teman ya. Mau di utara, mau di selatan gitu ya, itu hampir semuanya enak. Cuman kan maksudnya gini teman-teman, itu kan kita kan nontonnya kan di video ya teman-teman ya, di TV gitu kan. Nah sedangkan kan kali ini kan bisa dibilang saya ngelakonin ya teman-teman ya, saya ngelakonin sendiri gitu kan, sehingga pasti akan berbeda ya ceritanya berbeda antara kalau saya ngelakonin sendiri dibandingin saya nonton ya di video teman-teman yang lain gitu ya. Jadi ya tadi kembali lagi saya harus pastiin dulu jalur-jalur mana yang ingin saya pakai gitu ya. Jadi akhirnya karena saya lihat-lihat lagi gitu ya, akhirnya ya saya mantepin diri saya ya Bismillah gitu ya untuk lewat jalur Pantura ya teman-teman ya. Jadi ini nanti akan terus ke daerah Subang, ke daerah Indramayu ya, lewat Pantura hingga nanti berhentinya sampainya di titik Cirebon ya teman-teman ya. Nah ini kalau saya lihat tadi dari daerah Bekasi Timur ke Cirebon itu kurang lebih sekitar 5 jam berapa menit gitu ya, nggak sampai 5 jam setengah apa gitu, kalau nggak sampai 6 jam lah teman-teman. Jadi saya berangkat kan jam 11 ya, jadi kalau dihitung secara normalnya aja berarti kan kalau 5 jam setengah anggaplah misalnya 6 jam ya teman-teman ya, berarti kan itu sekitar jam 4 sore ya teman-teman ya. Ya mungkin sama istirahat ya sejaman lah gitu ya, nanti mungkin beberapa kali istirahat ya, anggaplah total istirahatnya sejam ya, mungkin sekitar jam 5 sore ya teman-teman ya. Ya tapi nanti lihat juga kondisi pas sampai Cirebon teman-teman, kalau misalnya masih bisa kita gas lagi sedikit ya ke daerah Jawa Tengah ya, nanti ya akan kita gas juga ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sampai Cirebon kira-kira aduh kayak udah nggak ini ya, udah nggak mungkin gitu loh, juga nggak mau maksain, ya udah berarti kita berhentinya di daerah Cirebonnya aja teman-teman. Nah ini kita daerah mana ini ya, udah nyampe masih Cibitung ya, Cibitung apa udah nyampe Cikarang ya teman-teman ya. Di sini jalan raya Cibitung tuh teman-teman, itu ada apa namanya, ada nama jalannya tadi Jalan Raya Cibitung ini teman-teman ya. Jadi saya berangkat hari Minggu ini yang nggak tahu ya, sampai saat ini saya lihat sih jalurnya nggak terlalu ramai ya teman-teman ya.
Ada beberapa mobil besar ya, tapi mungkin tidak terlalu banyak ya. Mungkin besok kali teman-teman ya, hari Senin apa namanya, baru agak rame ya teman-teman ya. Kalau saat ini ya nggak terlalu rame ya mobil-mobil besar. Jadi dari kemarin-kemarin tuh teman-teman ya, mungkin ada, ini saya mikir ini mau berangkat ini mungkin ada 2 minggu yang lalu ya, akhirnya saya mantepin. Itu saya kadang-kadang mikir gitu teman-teman ya, karena mungkin ini pengalaman pertama ya. Ini antara apa ya, guyonannya tuh antara ini saya touring apa nekat ini. Saya nggak punya pengalaman, terus bahasa juga saya solo touring gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya touring apa saya nekat sih gitu loh. Tapi ya kembali lagi ya, saya cuma mikir gini sih teman-teman ya, ada pertimbangannya saat itu ya. Kalau nggak saya lakukan sekarang gitu ya, nanti saya mikirnya gini, apa namanya, apa nggak terlalu tua lagi nanti ya kalau misalnya nunggu lagi ya. Sedangkan ini kan salah satu hobi saya ya, riding ini ya. Nanti apa nggak, kalau makin lama ya umur nambah terus, tapi penasaran juga belum ini. Nanti kalau misalnya tiba-tiba usia udah makin bertambah terus gitu kan, akhirnya nanti penasaran itu pada saat mau direalisasikan udah terbentur usia teman-teman yang udah makin tua gitu kan, fisik juga makin nggak ini ya. Aku tuh ya nanti apa ya, bukan menyesal ya, cuman ada yang nggak kesampaian gitu loh, ada yang nggak kesampaian gitu kan, pengen touring gitu ya, tapi nggak kesampaian gitu kan. Nah ini saya berangkat ini juga cuman modal Google Map ya teman-teman ya. Jadi ya ini memang Google Mapnya saya apa namanya, suaranya saya fullin teman-teman. Jadi mohon maaf ini kalau mungkin apa ya, suara Google-nya itu masuk ya teman-teman ya. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman ya, karena ya bener tadi saya ya, ini cuman saya modalnya Google Map aja teman-teman, Google Map sama ya feeling aja nih. Aduh, nggak tahu dah deh. Bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan lancar ya Allah. Nggak ada hambatan, nggak ada masalah, sehat-sehat. Amin, amin. Jadi ya itu teman-teman, saya mikir antara ini touring apa nekat gitu ya. Tapi ya kembali lagi tadi, rasa penasaran, rasa kepengen itu jauh lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi ya akhirnya ya udahlah, saya mutusin, kebetulan juga saya masih ada jatah cuti kan. Akhirnya ya saya putusin buat berangkat lah gitu loh. Ya nanti tinggal dilihat aja kondisi sepanjang perjalanan, kalau gimana-gimananya gitu ya. Ini sebelah kiri kita ini kayaknya apa ini, mall apa pasar ini? Sentra Grosir Cikarang teman-teman, SGC ya. Ini berarti kita udah nyampe Cikarang ini ya. Lumayan juga ya. Ini ada lampu merah teman-teman, gede-gede banget ini mobilnya. Serem juga. Jadi nanti ya teman-teman ya, mohon maaf nih kalau mungkin sepanjang perjalanan saya apa ya, bahasanya mungkin nggak terlalu hafal ya, atau banyak bicara soal ini jalan apa, ini daerah mana ya, karena memang ya ini pengalaman pertama saya teman-teman. Jadi nanti mungkin untuk nama jalan ya atau mungkin daerahnya ya saya
kenanya aja ya teman-teman ya, jadi ngelihat petunjuk jalan yang ada gitu ya, papan reklama gitu kan, atau mungkin ada papan reklamo gitu kan, daerah mana nih, udah daerah mana ya, itu paling yang akan saya ya, informasiin teman-teman ya. Karena ya tadi kembali lagi, saya nggak tahu saya nggak tahu beneran ini ke bisa daerah mananya ya teman-teman ya. Jadi memang selama ini perjalanan yang sering saya lalui teman-teman ya, itu tadi ke daerah-daerah apa ya, bahasanya ya daerah-daerah Bogor dan sekitarnya ya teman-teman ya. Itu juga paling jauhnya ke daerah Purwakarta ya teman-teman ya. Jadi ya kalau Bogor ya paling sering kan kalau ke lewat Puncak 2 ya teman-teman ya. Nah, nanti turun gitu ya, paling nanti ya nyobain jalur-jalur yang apa ya, jalur-jalur yang bukan jalur utama ya. Jadi seringnya ke situ ya teman-teman ya. Ya ke jalur yang nggak terlalu macet lah kalau misalnya pada saat puncak itu rame ya teman-teman. Dan paling jauh itu ya ke Purwakarta itu teman-teman. Itu juga ke Bandung belum pernah ya teman-teman ya. Jadi ya kepengen aja sih gitu loh, bisa agak ini. Ya saya juga pada saat nonton teman-teman YouTuber yang lain ya, itu saya salut loh sama mereka yang sudah pulang buana jauh gitu ya. Sampai ada yang ke daerah Sumatera itu, saya lihat ke mana, Aceh ya, ke daerah Aceh itu kan jauh banget ya teman-teman ya, itu bisa dibilang ya. Terus juga kan kontur jalannya itu kan nggak sama kayak di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Apalagi kalau mereka yang lewatnya lintasnya lintas barat ya teman-teman, itu kan daerah bukit-bukit barisan ya. Terus juga kalau misalnya lintas timur juga ya bahasanya itu banyak juga bus-bus lah situ ya. Kalau lintas tengah itu kan kalau nggak salah kebanyakan kan kebun-kebun sawit itu teman-teman ya. Jadi itu ya saya salut loh sama mereka gitu ya. Ya bahasanya kalau di Sumatera itu juga kan kalau menurut saya ya, fisik itu juga diuji teman-teman. Fisik, konsentrasi itu selama perjalanan itu emang benar-benar diuji. Jadi ya mereka yang udah ngejalanin itu, saya acungin jempol ya teman-teman. Karena apa namanya, saya pernah ke Padang teman-teman. Saya kebetulan asli Sumatera Barat teman-teman, orang tua saya. Jadi saya pernah ke Padang itu nyetir teman-teman ya, itu aja gimana ya, itu naik mobil terus juga ngelewatin jalur yang bisa dikatakan saya juga belum pernah ya ke Padang itu, ke Sumatera Barat itu kendarain mobil ya. Jadi pada saat dijalanin, itu bener-bener dah ya, kebetulan waktu itu dapat saya jalurnya juga ya, saat itu masih kurang bagus gitu ya, ada beberapa titik lubang-lubang. Terus juga jalurnya itu harus barengan juga sama bis-bis antar kota, antar provinsi gitu ya teman-teman ya. Itu bener-bener deh, itu fisik, konsentrasi ya memang bener-bener diuji ya teman-teman ya. Makanya pada saat saya lihat, gila motoran gitu ya,
sampai daerah Aceh. Mantap dah. Ya, makanya kan saya pernah dengar ya dari beberapa YouTuber gitu ya, pada saat mereka mau jalan itu eh, bisa dikatakan ya kita harus siapin fisik bener-bener gitu kan ya. Ya beberapa hari sebelumnya ya istirahat yang cukup, ya minum vitamin ya. Ya benar-benar nyiapin fisik ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi ya, kemarin kenapa salah satu juga saya akhirnya nggak jadi berangkat di hari Sabtu kemarin teman-teman, karena jujur ya di hari Jumat itu saya itu gimana ya, mungkin karena kepikiran terus ya, jadi tidur tuh kayak nggak nyenyak teman-teman. Jadi ya selain karena memang minta izin sama anaknya juga belum ini ya teman-teman ya, belum rampung lah. Terus juga fisik juga waktu itu tidur ya, karena pertama kali itu rasa-rasanya tuh kayak nggak bisa nyenyak tidur gitu loh. Jadi ya ada rasa-rasa gimana ya, kepikiran gitu teman. Berapa kali saya sempat bangun gitu ya, karena kepikiran tuh antara saya mau lewat jalurnya mana, misalnya utara kah atau selatan kah ya. Sampai saya kepikiran apa saya naik kereta aja dulu ya kalau misalnya ke destinasi yang saya mau tuju gitu kan. Nanti di sana baru nyewa motor gitu kan, ya keliling-keliling gitu ya, explore daerah yang saya tuju. Itu kepikiran teman-teman. Jadi ya itu bikin agak agak nggak nyenyak gitu loh tidurnya. Tapi kemarin pas udah dapat izin juga dari anak ya, akhirnya mulai berpikir agak sedikit rasional ya teman-teman ya. Ya Bismillah ya, akhirnya Bismillah ya. Jadi tinggal nanti dilihat bagaimana kondisinya sama perjalanan aja, disesuaikan ya teman-teman ya. Bensin juga kebetulan saya udah isi full teman-teman. Ini saya udah isi full dari hari sebelumnya. Jadi tapi sampai sekarang ini belum ini ya teman-teman ya. Barnya masih 6 batang nih, masih full. Jadi belum ada berkurang. Ya nanti kita lihat berapa juga sih isi bensinnya gitu ya selama perjalanan berangkat sama kembalinya ya. Ini saya ngisinya juga pakai Pertalite ya teman-teman ya, karena memang Pertamax ini lumayan apa ya, harganya terasa banget ya teman-teman, walaupun udah sempat turun berapa ratus rupiah gitu ya. Jadi ya lumayan juga ngisinya itu ya. Ya saya sih nggak tahu juga ya benar apa enggak, tapi sejak harga harga Pertamax ini naik ya, jadi saya ngisi Pertamax itu biasanya saya selang-seling teman-teman, misalnya 2 sampai 3 kali isi Pertalite, kali isi Pertamax kayak gitu teman-teman. Ya saya nggak tahu deh maksudnya apakah benar apa enggak, cuman analogi bodoh saya ya teman ya. Jadi ya ini setelah 3 kali ngisi Pertalite gitu ya, jadi bahasanya itu kan masih ada sisa-sisa apa sih, sisa-sisa timbal ya mungkin teman-teman ya, yang nggak kebakar, yang mungkin tersisa di tangki gitu ya. Jadi dengan harapan kalau misalnya pakai Pertamax itu bisa dibersihin teman-teman. Itu analogi bodoh saya teman-teman, nggak tahu itu bener apa enggak. Mungkin teman-teman bisa komentar ya, kalau tulis di kolom komentar kira-kira itu benar apa enggak sih gitu loh. Jadi motor yang saya pakai ini motor yang saya pakai juga teman-teman ke Bogor ya, waktu itu tuh jalan-jalan ke Purwakarta. Dan ini motor juga yang sering saya pakai
saya kerja ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk persiapan motor sih sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman. Kebetulan oli udah diganti ya, sekitar 2 minggu yang lalu oli baru diganti ya, dan saya lihat kilometernya juga baru kepake sekitar 250-an kalau nggak salah, 250 kiloan. Jadi untuk oli juga saya biasanya ganti itu per 2000 kilo ya, per 2000 kilometer ya teman-teman ya. Jadi baru saya ganti, atau paling nggak yang mendekati, nggak sampai 2000 banget gitu ya, misalnya 1900 sudah saya pakai gitu kan motornya, terus saya baru ganti. Jadi untuk motor oli udah saya iniin, saya ganti gitu ya. Terus juga CVT ya, CVT ini terakhir kali saya iniin di bengkel itu, kebetulan saya ganti kampas gandanya juga. Saya ganti pakai NMAX waktu itu, dari montirnya juga nyaranin kalau mau pakai NMAX juga bisa pak, gitu katanya. Apa namanya, lebih apa sih kalau nggak salah, lebih panjang ya kampasnya itu, jadi kalau nggak salah tarikannya itu lebih agak lumayan lah gitu loh. Nah itu sekitar 2 bulan yang lalu ya teman-teman ya, 2 bulan yang lalu saya ganti, sekalian dibersihin ya blok CVT-nya juga. Nah kemarin hari Sabtu, karena hari Jumat ya, hari Jumat karena memang hari Sabtunya saya rencana mau berangkat gitu ya, dan udah 2 bulan gitu terakhir kali CVT itu dibersihin. Terus juga sama 2 bulan itu saya udah jalan-jalan ya kemana-mana gitu ya teman-teman ya, ke Bogor, ke Puncak gitu ya. Jadi ya akhirnya kemarin saya bersihin lagi teman-teman. Saya bersihin ya lumayan ya, banyak sih, udah ada mulai kotor ya teman-teman ya, bloknya juga saya udah mulai kotor. Terus juga ya di mangkok kampas gandanya juga udah mulai ada apa namanya, ada kotor juga gitu ya. Jadi saya bersihin teman-teman. Nah kebetulan kalau CVT memang saya biasanya ngebersihin sendiri teman-teman. Kebetulan saya punya alat itunya, pembuka bautnya itu apa namanya, alat trackernya teman-teman ya. Jadi biasanya kan yang susahnya itu kan ngebuka bautnya itu teman-teman, baut mangkoknya sama baut kipasnya itu agak susah kalau nggak pakai tracker. Saya dulu pernah manual tuh, beli alatnya di toko online gitu kan, saya coba gitu kan, yang buat apa sih bahasanya, modelnya kan kayak diganjel, terus nanti kita bukanya pakai kunci ring ya gitu ya. Tapi itu susah banget teman-teman. Itu susah banget. Jadi pada saat saya ganjel gitu kan pakai alat tracker manualnya itu, saya puter pakai alat mesin ringnya, malah motornya yang ngangkat gitu loh, malah keangkat motornya itu. Makanya jadi berapa kali saya itu, waduh ini susah juga nih kalau diiniin, malah motor yang terbalik nanti takutnya gitu kan. Akhirnya waktu itu saya putusin beli mesin trackernya ya. Itu saya beli yang murah-murah aja teman-teman. Kalau nggak salah itu saya beli yang berapa ya, yang kekuatannya itu 400 Nm kalau nggak salah, 400 Nm gitu ya. Itu juga saya belinya waktu itu di online juga. Jadi beli yang langsung baterainya 2 gitu ya, baterainya 2. Apa namanya, berapa ya harganya saya lupa ya, kalau nggak salah saya juga lupa inget ya, 300.000 kalau nggak salah saya beli. Ya itu jadi memang saya punya perkakas di rumah sedikit-sedikit ya teman-teman ya, saya cicil gitu ya. Ya buat ini aja teman-teman, buat jaga-jaga gitu kan. Kalau yang bisa dibenerin, kalau di rumah tuh ada yang rusak masih bisa dibenerin sendiri ya, saya benerin teman-teman ya. Nah setelah beberapa bulan beli mesin tracker itu ya, saya nabung-nabung lagi.
Akhirnya saya beli itu mesin apa? Mesin blower ya teman-teman ya, mesin blower yang portable gitu ya, yang listriknya enggak pakai kabel gitu ya, pakai baterai. Nah itu kebetulan baterai mesin tracker saya itu cocok tuh sama mesin blowernya. Siapa saya lupa tuh nama mesin blowernya, warna hijau. Kalau mesin tracker itu warna kuning. Jadi ya sekarang udah lebih enak ya kalau bersihin CVT itu teman-teman ya. Jadi kan buat ngeringinnya itu kan saya pakai mesin blower itu aja ya, mesin kipas blower. Karena kalau saya hitung-hitung ya teman-teman ya, saya hitung-hitung dengan kita ngebersihinnya di bengkel ya lumayan juga sih teman-teman ya. Kalau di bengkel di rumah saya itu, dekat rumah saya, kalau nggak salah ngebersihin itu 55.000 ya, biaya jasa bersihinnya. Nah itu belum lagi kalau misalnya kampas jandanya habis, atau mungkin misalnya kita udah gerdek gitu ya, CVT-nya udah gerdek-gerdek, terus kita mau pakai ya jalan-jalan atau touring gitu kan, itu kan harus di ini ya teman-teman ya, harus diperhatiin ya, harus dibersihin. Jadi akhirnya ya kalau nunggu besoknya ya, kalau misalnya pas bengkel lagi buka ya, kalau bengkelnya tutup gitu kan, itu agak susah juga. Terus juga kalau dihitung-hitung biaya, ya hitung-hitung investasi sih teman-teman kalau menurut saya ya. Jadi akhirnya ya saya beli, saya bersihin sendiri sekarang teman-teman. Modalnya ya belajar sama YouTube ya teman-teman ya. Nah ini juga kalau dari saya sendiri, kalau dari saya sendiri ya teman-teman ya, jadi bahasanya, nah ini kita belok kiri ya teman-teman ya, daerah Cikampek, Karawang Kota ya. Saya nggak tahu nih bener apa enggak ya, tapi ya kata Google Map-nya belok sini, ya saya ikutin aja teman-teman. Bismillah. Nah jadi balik lagi teman-teman, jadi kalau untuk diri saya sendiri ya persiapannya, kemarin saya sempat beli ini apa namanya, pelindung dada ya teman-teman ya, dari angin. Jadi saya beli itu aja sih teman-teman. Jadi karena kan ini jalannya juga lumayan jauh ya, saya pakai gitu ya, biar nggak angin juga nggak langsung kena ke badan ya. Terus juga ya sisanya ya paling ya saya pakai sarung tangan, jaket, masker ya teman-teman ya, sama sepatu paling. Karena kalau berapa kali saya misalnya touring ke daerah Bogor itu ya teman-teman ya, puncak gitu ya, saya jarang sih pakai sepatu teman-teman, saya biasa pakai sendal. Itu ya karena kalau dulu kan masih musim hujan, itu sering hujan ya teman-teman ya, jadi basah, takutnya sepatunya ribet ganti-ganti. Saya ada sendal jepit sih sebenarnya di dalam jok motor, cuman ribet aja ganti-gantinya gitu kan. Jadi saya pakai sendal aja udah langsung. Kalau juga saat itu mikirnya nggak terlalu jauh ya. Nah kalau sekarang saya pakai sepatu teman-teman. Dan sisanya juga ya saya ini aja, apa namanya, ya makan ya, istirahat, minum vitamin ya teman-teman ya. Nggak ada persiapan khusus sih teman-teman. Ini udah jalur mana ini? Saya juga nggak tahu ini tadi. Kayaknya sih diarahin masuk mana ini? Kota Kerawang kali ya. Jadi saya juga nggak ngerti tuh kalau misalnya lurus itu kemana gitu kan. Tapi kata Google Maps disuruh belok sini ya, saya belok sini teman-teman. Jadi memang target saya juga
bahasanya, tapi nggak jadi ini juga teman-teman ya, nanti lihat kondisi. Cuman saya punya patokannya itu, saya berangkatnya paling nggak misalnya kalau udah maghrib ya, paling lambat maghrib lah gitu loh, itu saya udah berhenti gitu loh, udah saya nggak mau maksain diri gitu kan, karena ya tadi jalurnya saya kan belum pernah nih teman-teman, karena jalurnya belum pernah, nanti ya kita kan nggak tahu ya bahasanya jalurnya itu ada lubang atau apa gimana gitu kan, kita belum pernah punya pengalaman, takutnya nanti ngehantam lubang, ngehantam yang lain gitu kan, malah bahaya gitu kan. Jadi saya patokannya ya itu aja, paling maghrib gitu ya, atau mungkin ya nanti pada saat pas maghrib saya lihat nih, oh daerahnya yang mau saya tuju tinggal sedikit lagi nih, ya udah saya mungkin kalau saya bangsa 1 jam sampai 1,5 jam ya, saya mungkin kalau saya feeling saya masih bisa saya terabas gitu kan, ya saya terabas aja udah teman-teman. Tapi kalau nggak bisa ya udah saya berhenti di situ cari penginapan gitu kan. Ini jalurnya sih enak ya teman-teman ya, saya bener-bener baru pertama kali ya lewat sini. Jalurnya enak, 2 jalur, yang kiri 2 jalur, yang kanan jalurnya lebar ya, gede-gede ya, mungkin karena udah ada tol apa namanya itu, Cipali ya, jadi mungkin udah banyak yang lewat sana, jarang yang lewat sini ya. Di sebelah kanan kita nih tadi Politeknik Kelautan Perikanan ya teman-teman ya, di daerah Kerawang ini kalau tadi saya baca. Ini sekarang jam 12 lewat 15 teman-teman. Mungkin saya laju dulu teman-teman, mungkin nanti ya jam-jam 12:30 atau jam 1 mungkin saya istirahat dulu ya teman-teman ya, istirahat minum ya. Jadi kalau misalnya udah agak lapar juga ya saya makan aja dulu. Jadi memang prinsipnya sih kalau jalan jauh gini yang penting sabar sih teman-teman ya. Yang penting sih sabar, jangan terlalu diburu-buru ya. Jangan terlalu diburu-buru karena takutnya nanti ya bahaya juga ya teman-teman ya. Jadi lebih baik sabar, jadi makanya saya nggak matokin ya teman-teman ya, nggak matokin berapa jauh saya harus berangkat gitu ya, di satu hari berapa kilometer gitu kan, atau harus sampai mana enggak. Tetap saya punya apa namanya, saya punya patokan teman-teman, tapi itu juga sifatnya fleksibel. Wah ini kiri-kiri ya, di kiri kita nih teman-teman banyak banget ini sawah-sawah ya teman-teman ya. Kanan kiri kita nih banyak sawah, banyak padi ya, hijau-hijau. Ini sangat memanjakan mata sekali nih teman-teman ya. Untuk apa namanya, untuk penginapan ya saya juga belum pesan teman-teman. Saya belum pesan karena saya juga belum tahu apakah berhenti nanti di Cirebon atau sebelum Cirebon atau mungkin setelah Cirebon ya teman-teman ya. Tapi sudah ada beberapa titik teman-teman yang saya lihat-lihat gitu ya,
ya di Cirebon gitu kan, atau mungkin di daerah Tegal atau mungkin Palongan ya. Saya udah lihat-lihat gitu kan, oh ternyata di situ ada penginapan ya teman-teman. Waduh. Ada penginapan. Jadi saya nggak ini, makanya apa namanya, belum pesan ya teman-teman ya. Cuman memang saya ngebudgetin teman-teman penginapan ini ya, kalau bisa dapat range harga sekitar 150.000 ya teman-teman ya, atau mungkin paling mahal ya 200 ya teman-teman. Karena ya sayang juga ya kalau saya mikir, karena besoknya kan pagi udah harus jalan lagi ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar itu penginapan itu ya buat istirahat teman-teman. Jadi bukan kayak misalnya benar-benar liburan ya di penginapan itu gitu kan. Makanya nyari yang ada kolam renang atau gimana. Saya nggak itu teman-teman. Yang penting sih saya ngelihatnya ya dia bersih. Terus juga kalau untuk daerahnya itu daerah-daerah yang panas gitu ya, paling nggak ya ada AC-nya ya teman-teman ya. Dan kalau bisa ya ada air hangat ya teman-teman ya buat mandi, jadi enak juga itu. Tapi kalau untuk harus hotel bintang berapa atau penginapan bintang berapa, nggak ada sih teman-teman. Jadi ya tinggal disesuaikan aja yang masuk dengan budgetnya juga. Nah ya lumayan juga teman-teman. Kalau misalnya kita kayak hotelnya rata-rata 400.000 ya, kalau saya 3 malam atau 4 malam itu kan udah habisnya udah sejuta lebih ya teman-teman ya. Sayang aja sih duitnya yang mungkin bisa dipakai buat yang lain gitu kan, mungkin buat makan ya teman-teman ya, atau bukan buat beli bensin ya, atau mungkin buat beli kue-kue gitu ya. Jadi ya sayang aja kalau terlalu mahal teman-teman. Dan untuk makan juga saya nggak terlalu nargetin gimana-gimana ya teman-teman. Yang harus ya yang penting sih intinya sih dia minimal paling nggak ada apa ya, proteinnya lah ya. Ada proteinnya buat ya tenaga juga sih teman-teman ya. Entah mungkin ikan atau ayam ya. Tapi sih kalau ada ayam ya mungkin bisa ayam dulu kali ya. Oke teman-teman, ini sebelah kiri kita apa ini? Villa Gio Outlet Semarekon. Wah, aduh gelombang. Itu mungkin kayaknya apa namanya? Kayak tempat-tempat belanja kali ya teman-teman ya. Tapi yang untuk yang mewah-mewahnya kali ya. Soalnya bagus banget tempatnya tadi, keren. Nah ini kita belok kiri ya teman-teman ya, arah Cikampek. Kalau kanan itu arah Kerawang Kota, Jakarta ya teman-teman ya. Berarti kanan itu balik lagi ya. Ini kita kiri ya teman-teman ya. Ini udah masuk jalur mana nih? Oh udah Pantura ya. Ini kayaknya motong jalan nih teman-teman ya. Berarti mungkin kalau yang lurus tadi itu ngelingker ke arah sini kali ya. Jadi ini motong jalan lumayan kayaknya berapa kilo ya. Karena ini jalurnya ya jalur yang tadi lagi teman-teman, jalur Pantura yang kayak tadi nih, yang kayak di Sekarang gitu ya. Model-model jalannya. Ini Cirebon, sini petunjuk arahnya masih lurus teman-teman. Kiri itu ke arah Majalaya itu. Tadi ada petunjuk jalannya. Ini kita bablas terus aja ya teman-teman ya. Nah untuk motor juga kebetulan teman-teman, saya memang udah lama pakai lampu tembak.
Cuman kemarin itu sempat saya ganti ya, karena sebelumnya lampu tembaknya juga kurang ya kalau menurut saya ya. Jadi agak ya terang sih terang, cuman nggak terlalu gimana ya teman-teman ya. Jadi saya pakai yang 20 watt dulu, sekarang saya ganti ada yang 30 watt ya teman-teman ya. Itu alhamdulillah ya udah jalan sebulan ini ya. Bulan terakhir ini saya ganti. Awet ya teman-teman ya. Alhamdulillah ke aki nggak terlalu nggak ini ya. Kayak sih nggak ngerongrong ya. Dia nggak tekor aki juga. Cuman memang kemarin waktu saya sempat jalan-jalan ke daerah Puncak Pas teman-teman, itu ke daerah lewat Puncak 2 ya memang jadi kan ini kan saya ngerangkai listriknya sendiri teman-teman, saya nggak pakai bengkel, saya rangkai sendiri. Cuman saya lihat di YouTube ya, jadi saya pakai relay, saya pakai screennya juga. Nah jadi saya ngambil arus listriknya itu positifnya itu dari, kalau Frigo ini kan ada yang buat ngecas sih teman-teman ya, buat ngecas handphone. Gimana nih, lurus sih kayaknya, nggak ada halo-halonya, lurus jalan terus nih, gas. Jadi saya ngambil dari tempat ngecas itu ya teman-teman ya, positifnya. Nah itu waktu itu pas saya lagi di jalur Puncak 2 teman-teman. Jadi kan saya ngecas juga tuh teman-teman, saya ngecas ke handphone. Saya juga pakai ini apa namanya, pakai lampu tembak juga, karena kan saya waktu itu lewat sana itu udah lumayan ini teman-teman, udah jam-jam 6-an gitu loh, 6 sore. Jadi nggak jauh dari nggak jauh dari maghrib ya teman-teman ya. Itu kan udah gelap ya teman-teman ya. Kalau di jalur Puncak Pas itu bahasanya ada beberapa titik yang memang nggak ada lampu penerangannya, jadi gelap. Nah jadi ya ada di satu titik ya, mungkin pas lampu tembaknya nyalanya agak lama, terus juga posisi saya lagi ngecas, jadi sempat mati teman-teman. Saya sempat mati itu lampu tembak gitu kan. Jadi waktu saya ada di situ ada Indomaret, saya bongkar gitu ya. Yang saya pastiin waktu itu kan saya ingatnya, saya kira apa namanya, saklarnya yang rusak ya teman-teman ya. Jadi saya coba gitu, saya lihat saklarnya, kabel-kabelnya sih aman. Nah akhirnya pas saya udah bongkar juga di batok depannya ya, batok motor yang di depannya itu, akhirnya saya lihat ke fuse-nya teman-teman, ke sekring. Ternyata akhirnya ketahuan sekringnya putus ya teman-teman ya. Jadi memang sekringnya itu kan 5 ampere ya teman-teman bawaan motornya. Nah sedangkan lampu tembak saya itu kan 30 watt ya, satu bijinya. Saya kan 2 tuh teman-teman, lampu tembak tuh 2. Akhirnya kalau saya hitung-hitung ya, kalau apa namanya, kalau nggak salah itu kan di rumus fisika ya kalau nggak salah, itu kan tegangan itu voltase kali ampere teman-teman. Daya itu voltase kali ampere, bukan tegangan. Jadi tegangan dikalikan ampere arus listrik ya teman-teman ya. Nah ini kan voltase aki saya kan 12 ya, 12 volt. Kalau pakai sikring yang 5 ampere ya, berarti kan maksimum daya yang bisa diberikan kan itu kan 60 watt ya teman-teman ya. Kalau lebih dari itu kan dia pasti kan akan mutus ya, karena takutnya kan kelebihan beban ya, kalau mengingat kelistrikannya takutnya kelebihan beban gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu saya ganti teman-teman, saya ganti untuk sementara dulu ya pakai 5 watt juga. Pas di rumah besoknya akhirnya saya ini lagi teman-teman, saya mikir-mikir lagi, kayaknya kalau misalnya 5 ampere saya taruh lagi di situ, takutnya ini ya apa
putus lagi nanti kalau misalnya dipakai antara lampu tembaknya sama ngecas dipakai barengan, putus lagi. Jadi akhirnya saya naikin teman-teman, saya naikin sedikit ya, satu tingkat. Itu kan di atas 5 ampere itu ada 7,5 ampere ya teman-teman ya. Jadi saya ganti ke 7,5 ampere. Ya alhamdulillah sampai saat ini aman ya teman-teman ya. Karena kan gini ya, ini ya mungkin ini logika bodoh saya ya teman-teman ya. Jadi kan apa namanya, itu nggak terlalu tinggi, maksudnya dalam arti saya naiknya cuma satu tingkat. Kedua juga bahasanya bisa dikatakan kan, kalau saya lihat kabel-kabel motornya ini kan kabelnya juga lumayan kabel-kabel yang bukan yang kabel-kabel tipis gitu ya, benar-benar tebel ya, tebel saya lihat gitu kan. Jadi kayaknya untuk insya Allah ya teman-teman ya, insya Allah kalau kemungkinan kabelnya kebakar atau gimana, insya Allah enggak ya teman-teman ya. Cuman memang akhirnya dari kejadian itu ya saya cuma mikir gini aja, kalau sudah sampai, kalau udah sampai apa namanya, udah sampai maghrib nih misalnya, udah mulai gelap gitu ya, itu saya usahakan kalau bisa ya nggak ngecas gitu ya teman-teman ya. Nggak ngecas, karena kan saya kan pakai lampu tembak ya, jadi mungkin kalau ngecas saya bawanya power bank ya. Tapi kalau memang terpaksa juga gitu ya, ya berarti harus ada yang saya kalahin satu ya, buat jaga-jaga aja. Atau kalau mungkin kalau dua-duanya lah, tapi nggak terlalu lama gitu loh. Lampu tembaknya hanya di hanya di apa, dikasih jeda-jeda gitu ya teman-teman ya. Sisanya sih nggak ada ya. Jadi oh ya, sama lampu belakang teman-teman, lampu rem belakangnya itu kemarin sama lampu apa, lampu senjanya itu memang saya ganti teman-teman. Jadi lampu senjanya saya tetap warna kuning sama sesuai bawaannya, kuning. Jadi saya nyari yang kuning banget sih nggak ada teman-teman ya, kayak lampu bohlam itu nggak ada. Dapatnya yang kayak agak ke oren-orenan gitu dikit ya teman-teman, tapi ya oke lah, masih mirip-mirip. Itu saya ganti yang LED, cuman wattnya nggak beda jauh ya. Wattnya kalau nggak salah 5 apa 4 watt itu ya saya baca. Cuman lebih terang teman-teman, lebih terang. Alhamdulillah udah 2 mingguan lah saya pakai. Ternyata di layar video itu kan ada tegangan ya teman-teman ya, ada tegangan yang terpantau di situ ya, masih tegangannya justru masih normal ya teman-teman ya. Bahkan agak sedikit naik ya teman-teman tegangan, maksudnya dalam arti dayanya itu karena konsumsinya dayanya agak rendah gitu, jadi tegangannya ada tegangan lebih dikit gitu loh, yang bisa dimanfaatin kalau buat kita ya, mungkin saya pikir kayak subsidi ya teman-teman ya. Jadi tegangan yang di lampu tembak itu kalau misalnya tegangan di lampu senja itu bisa dialihin ke tegangan lampu tembak ya, mungkin saya mikir kayak gitu ya. Jadi kayak subsidi silang gitu teman-teman. Terus di lampu rem juga saya beli yang LED ya teman-teman, saya nggak pakai bohlam. Itu sebelumnya saya pakai bohlam teman-teman, itu pakai bohlam nggak terlalu gimana ya. Itu nggak sampai setahun ganti itu lampu, putus gitu ya. Jadi akhirnya kemarin saya beli yang LED. Kalau nggak salah sih, saya lihat di iklannya sih lampunya nggak kelip-kelip gitu ya kalau misalnya dipencet rem gitu ya. Tapi ternyata yang datang kelip-kelip ya, yang datang kelip-kelip. Tapi saya mikir ayo udahlah, nggak apa-apa. Jadi dia kelip-kelipnya pada saat di pedal rem itu kita tekan aja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak kita tekan ya, lampu standby-nya itu tetap nyala gitu aja, nggak kelip-kelip. Dan itu juga termasuk lumayan lebih terang ya teman-teman dari bohlam ya. Dan kembali lagi tegangannya juga nggak terlalu ini, maksudnya nggak berkurang ya teman-teman ya. Alhamdulillah tegangannya aman gitu ya. Jadi kalau untuk lampu yang rem itu saya ganti karena memang ya, kembali lagi saya waktu itu kan ada rencana mau touring agak jauh kayak gini nih teman-teman.
Terus juga saya keinget ini teman-teman, kan dulu beberapa minggu yang lalu ya kalau nggak salah, saya lupa, baru-baru ini ya, yang ada di daerah mana itu, yang motor gitu kan ditabrak sama mobil dari belakang. Itu mobilnya juga mungkin kenceng kali ya, ada mobil apa sih, Innova apa ya tadi waktu itu ya, saya lupa tuh. Katanya kan kalau saya nonton kayak gitu, saya baca tuh lampu remnya tuh nggak terlalu terang gitu loh, lampu rem maupun lampu standby-nya itu nggak terlalu terang, sehingga mungkin kejadiannya kan malam ya teman-teman ya, jam berapa gitu kan. Jadi karena juga ada bayangan pohon, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan di depan itu ada motor ya. Itu yang saya jadi perhatian saya juga tuh, concern juga, makanya akhirnya saya putusin saya putusin buat ganti aja lah teman-teman ya, insya Allah gitu ya. Jadi ya soal perlampuan ya, ya insya Allah mungkin mudah-mudahan sih nggak ini ya, udah cukup ya, mudah-mudahan nggak kurang gitu ya, udah bisa ngebantu perjalanan kita ya. Karena kalau bawaan lampu motornya ini Frigo, ini jujur, aduh, lampunya sih ada teman-teman, lampu LED gitu ya, tapi kok nggak terang gitu loh, kayak nggak terang. Akhirnya ya susah juga ya kalau kayak gitu ya. Nah waktu pas saya putus tuh lampunya tuh yang pas di puncak 2 kan, jadi akhirnya kan sebelum ke Indomaret itu saya cuma pakai lampu bawaannya doang tuh teman-teman. Itu ya begitu dah, udah lampunya LED putih gitu kan, nggak tembus kabut, terus juga ya nggak terlalu terang. Akhirnya ya ngeri-ngeri juga teman-teman. Nah itu dia. Jadi insya Allah ya kalau untuk soal lampu ya mudah-mudahan sih nggak kurang ya nanti ya di jalur ini. Karena untuk lampu tembak ini udah berapa kali saya sering tes, kemarin ke puncak ya, ke puncak 2 Bogor, ke Purwakarta. Waktu itu Purwakarta masih pakai lampu tembak yang lama ya. Jadi adanya lampu tembak itu memang ngebantu banget teman-teman, ngebantu banget, khususnya ke daerah-daerah yang mungkin kita belum pernah gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu ada lubang atau gimana ya, itu lumayan ngebantu tuh teman-teman ya, terkait dengan pencahayaannya gitu teman-teman. Makanya kembali lagi tadi saya punya apa namanya ya, bahasanya patokan ya, kalau bisa paling lama itu maghrib ya berhenti gitu. Tapi ya kita lihat nanti jalurnya ya, kalau ternyata masih bisa dilaju nggak terlalu jauh dan secara feeling masih bisa ya, insya Allah ya udah kita terabas dikit lah teman-teman. Lumayan kan dapat bangsa 30-40 kilo lagi gitu loh. Ini jalurnya memang sekarang lagi musim panas teman-teman, tapi karena posisinya kita jalan terus ya, dan nggak terlalu banyak mobil, jadi lumayan gitu loh, agak adem gitu loh dari anginnya, jadi nggak terlalu panas. Cuman mungkin kalau berhenti kali ya, kalau berhenti itu panas kali ya ini. Tapi kalau jalan dia karena kena ada anginnya juga, jadi adem ya teman-teman ya. Tadi saya baru selesai istirahat. Saya baru selesai istirahat sama ini apa namanya, isi bensin ya teman-teman ya. Karena tadi udah tinggal apa namanya, udah tinggal 2 bar bensinnya. Jadi tadi saya isi Pertamax 50.000 ya, 50.000 itu full tank. Ini pengisian pertama saya nih, setelah tadi kita jalan ada mungkin hampir 3 jam ya. 3 jam kita jalan,
Tadi masih ada sisa 2 bar, jadi pas ada pom bensin ya saya penuhin aja sekalian. Saya penuhin jadi biar nggak ini. Tadi agak ini juga sih, agak was-was juga kalau ternyata nggak ada pom bensin. Tapi saya mikir kan, seingat saya kan Pantura ini kan dulu jadi jalur yang sering dilewatin ya kalau sebelum Cipali. Jadi kan kemungkinan kan pasti banyak ininya juga teman-teman. Apa namanya? Pasti banyak pom bensin juga. Tadi istirahat minum aja teman-teman, water break, biar nggak dehidrasi. Kalau lapar sih justru malah belum ya teman-teman ya, belum lapar. Ini ntar dulu teman-teman, ini hidrokokonya, ini saya beli hidrokoko juga, loncat-loncat ini. Masalah tadi saya selipin di tali tas. Udah sekitar berapa jam lagi ya tadi ya, sekitar 2 jam kalau nggak salah tadi teman-teman, sampai ke kota Cirebon. Jadi ya kalau sesuai estimasi Google ya mungkin sekitar jam 4 ya, jam 4 saya nyampe ke Cirebon. Cuman belum tahu nih apa nginep di Cirebon atau lanjut ya, lanjut mungkin nginepnya di daerah Tegal kali ya, belum tahu juga sih. Lihat gimana nanti kondisi badan aja teman-teman. Kalau belum capek ini masih bisa diterabas ya terabas, kalau enggak ya udah. Takutnya ini juga apa, capek dipaksain nanti malah konsentrasinya kurang teman-teman. Ini Pamanukan itu tulisannya, SD-nya di negeri Pamanukan. Pamanukan tuh Subang ya. Oh, udah masuk Indramayu ya. Saya juga bingung ini. Jadi kalau diperhatiin sih tadi saya dari awal jalan speednya sih nggak terlalu cepet-cepet banget ya teman-teman ya. Ini kanan, ini arah Subang Cipali. Berarti ini masih Subang nih teman-teman, belum Indramayu. Kita baru aja masuk ya ke Kabupaten Cirebon ini teman-teman. Tadi baru aja ngelewatin perbatasan ya ke kemana, ke Cirebon. Ini mungkin kalau sesuai dengan estimasi mungkin sekitar setengah jam lagi kali ya kita masuk ke kota Cirebon ya. Tadi pas mau masuk Cirebon, masuk perbatasannya ada lubang nih teman-teman. Saya sempat kena itu tadi, aduh, rasa banget itu. Sampai spionnya berubah posisi tadi. Itu yang bahaya tuh kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Lubangnya kecil, tapi kalau kehantem terasa gitu ya teman-teman ya.
Jadi ya tadi teman-teman, pas saya baru mau masuk, bukan baru mau masuk sih, pas baru masuk Kabupaten Indramayu, itu sawah-sawahnya tuh padi-padinya masih ini banget teman-teman, si hijau-hijaunya. Bagus juga itu tadi, apa namanya ya, kita juga ngelihatnya itu kayak karena dia hijau ya, lagi cerah-cerahnya gitu loh. Terus juga apa namanya, itu kalau kayak gitu kan modelnya kan kunci pakai baut ya, jadi nggak terlalu ribet gitu ya masangnya. Cuman memang mungkin dari biayanya aja kali ya, biayanya agak lebih sedikit mahal ya dibandingin kalau bikin kolom. Tahu juga ya. Tadi di mana ya, sempet ketemu sama rombongan Vespa dari teman-teman, Vespa klasik ya, yang masih zaman dulu yang asli. Kalau sekarang kan udah banyak yang elektriknya juga. Jadi tadi kayak ada 4 atau 5 motor gitu ya. Itu kayaknya seneng aja ya. Jadi kayak mungkin itu ya kali teman-teman ya, bahasanya suasana yang didapatkan gitu ya kalau kita touring motor itu ya, walaupun kita, misal saya nih, saya kan sendiri nih teman-teman ya, jadi ketemu sama yang lain yang touring tuh kayaknya excited banget gitu loh, kayak aduh ada teman juga nih yang apa namanya, yang modelnya sama gitu loh, touring gitu kan. Nih udah masuk mana tadi, saya Majalengka kalau nggak salah tadi ya, saya baca. Oh Majalengka ya, bukan Cirebon ya. Tadi ada gapura perbatasan selamat datang di Kabupaten Cirebon. Ini kiri tunjuk arahnya Arjawinangun, lurus kota Cirebon, Tegal. Mungkin di situ ya teman-teman ya kalau belok kiri. Nah ini kiri ke arah Arjawinangun. Jadi saya dulu pernah ke Tegal, ke Cirebon. Itu udah lama banget teman-teman. Tahun berapa ya dulu ya? 2023 kalau nggak salah. Udah 3 tahun yang lalu. Cuman waktu itu karena naik mobil lewat tol. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe kota Kabupaten Cirebon ya teman-teman ya. Jadi sekarang jam 4 sore.
eh karena memang masih terang ya teman-teman ya. Ini jam 4 sore masih terang. Kayaknya saya akan terus ya teman-teman ya. Ya sekitar mungkin 1, 2, atau 3 jam lagi teman-teman ya. Ya mentok-mentok jam 7 mungkin teman-teman, paling lambat gitu ya jam 7. Ya baru cari penginapan ya teman-teman ya. Jadi di mana berhentinya nanti belum tahu juga ya. 3 jam dari sini ya. Itu juga mungkin kalau dihitung-hitung dengan nanti kalau ada istirahat atau apa, mungkin dari 3 jam itu perjalanannya mungkin bisa dibilang ya sekitar 2 sampai 2,5 jam ya teman-teman ya. Jadi setengah jam sampai 1 jam itu mungkin dipakai buat istirahat kali ya. Nanti kalau capek, pegel, haus gitu ya. Jadi dari Bekasi sampai sini alhamdulillah teman-teman dikasih lancar sama Allah ya. Gak ada hambatan yang gimana-gimana. Motor juga alhamdulillah sehat ya. Gak rewel, cuman tadi doang tuh sempet mati sekali tiba-tiba. Tapi setelah di starter kaki nyala lagi, udah normal lagi. Paling nanti ya hari ini atau besok mungkin nyari bengkel kali ya. Karena ya saya nggak tahu ya apakah mungkin businya yang kotor atau apa ya. Saya juga kurang paham ya. Karena kalau motor teman-teman ya, selain CVT untuk servis rutinnya memang saya nggak setiap ganti oli saya servis rutin ya teman-teman ya. Misalnya ngebersihin atau nge-tune up gitu, nggak setiap kali ganti oli gitu loh. Jadi biasanya 2 atau 3 kali ganti oli baru saya tune up. Nah ini sebenarnya kemarin pas saya ganti oli itu itu yang ketiga kalinya. Tapi memang kemarin waktu itu saya belum sempet tune up ya, cuma ganti oli aja karena waktu itu udah ke sorean. Belok kanan untuk tetap di Jalan Raya Cirebon, Bandung, lalu terus lurus ke Jalan Brigjen Darsono. Nah ini Terus lurus ke Jalan Brigjen Darsono. udah nyampe pusat kotanya kali ya, nih Cirebon ini ya. Jadi ya kembali ke yang tadi teman-teman. Jadi nggak setiap ganti oli saya tune up. Yang ketiga kalinya kemarin saya ganti oli sekalian pas yang komstir saya kena teman-teman, ganti komstir. Jadi kan kemarin sempat ngantri ya, ganti komstir itu sempat ngantri. Saya dapat yang ya mungkin kalau nggak salah 2 dari terakhir deh. Jadi udah agak sore tuh dikerjainnya ya, sekitar jam-jam 5 lewatan. Itu bengkel tutup jam 6. Jadi ganti komstirnya aja itu udah hampir sejam lah, sama ganti oli. Jadi pas mau nyervis ya udah kesorean teman-teman. Nah saya nggak tahu apa memang gara-gara belum ditune up ya ketiga kali ya. Tapi sih tadi alhamdulillah sih pas di starter kaki nyala ya teman-teman ya. Ini badan juga fisik alhamdulillah masih belum terlalu capek teman-teman ya.
masih mata juga masih seger ya, nggak ngantuk. Ini sebelah kiri kita udah stasiun Cirebon ini teman-teman. Tapi ini udah nyampe kotanya kayaknya. Jadi mata juga nggak ngantuk, badan juga nggak terlalu capek juga teman-teman. Jadi ya akhirnya saya putusin udah 12 dikit lah, 2 sampai 3 jam lagi. Ntar baru cari penginapan, istirahat. Nggak lanjut besok lagi teman-teman. Ini kota Cirebon bersih ya teman-teman ya. Jalanannya nggak ada apa bahasanya, daun-daunnya aja kayaknya nggak, ini yang gugur-gugur tuh daun-daunnya yang jatuh nggak terlalu banyak, kayaknya udah disapu-sapuin juga. Nyampe di daerah Losari ya teman-teman ya, tadi kalau nggak salah saya baca. Jadi Losari itu masih Cirebon apa udah masuk Brebes ya? Saya juga nggak ngeh ini tadi. Kebetulan tadi baru ngelewatin Polsek Losari. Kalau nggak salah tadi tulisannya sih gitu ya. Jadi kondisi saya sendiri teman-teman, alhamdulillah masih seger teman-teman, nggak ngantuk, nggak capek. Ini justru malah yang saya ini juga yang agak was-was juga nih, saya belum lapar-lapar ini teman-teman. Mungkin karena keasikan riding ya, keasikan riding, jadi apa namanya, laparnya itu kayak nggak terlalu, karena konsentrasi juga nggak ini teman-teman ya, konsentrasi dihabiskannya ke arah jalan ya. Aduh, parah banget itu, truk di depan langsung belok kiri. Jadi konsentrasi juga tertujunya sama jalan ya teman-teman ya. Jadi kepikiran untuk laparnya itu nggak terlalu ya teman-teman ya. Mungkin nanti kali ya pas udah nyampe penginapan mungkin baru terasa lapar kali ya. Itu ada rel kereta api tuh. Itu rel kereta api yang dari Jakarta itu bukan ya? Yang kalau mau ke daerah Jawa, ke Jogja dan seterusnya. Nah ini ada perbaikan jalan nih teman-teman nih. Ini kontraflow nih kayaknya nih. Lah itu mobil koperasi Desa Merah Putih ini. Mau dibawa kemana ini? Wah ini yang di depan nih teman-teman. Kayaknya dia mau kemana, touring kali ya. Bawa bantal tuh sekalian. Bawa tas, bawa bantal. Motor berisik banget coba. Knalpotnya. Nggak pakai helm, nggak ngebrong.
Mungkin dia pikir dia keren kali ya. Aduh. Jadi kayaknya perbaikan jalan yang tadi tuh yang kita kontraflow itu teman-teman, ini di seberang kita, sebelah kanan kita ini dampaknya panjang juga nih macetnya nih. Ini pom bensinnya juga ramai banget ini. Solar kayaknya, itu banyak truk-truk. Saya udah nyampe di Tegal teman-teman ya. Ini saat ini jam berapa ini? Jam 6 lewat 20 teman-teman. Tapi alhamdulillah badan saya juga belum capek nih teman-teman nih. Mungkin saya coba lanjut aja teman-teman ke mana namanya, sampai ke Pekalongan. Nanti mungkin di Pekalongan baru kita cari penginapan ya teman-teman ya. Karena tadi kalau saya lihat di Pekalongan itu apa namanya, ada sekitar berapa ya? Ada sekitar kurang lebih ya teman-teman ya. Itu mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam apa kalau nggak salah tadi teman-teman, dari Tegal. Jadi estimasinya mungkin nyampe sekitar jam 7:30 kali teman-teman ya. Jadi kayaknya saya ini aja teman-teman, saya bablasin dulu sampai Pekalongan. Nanti baru di sana ya, lihat nanti ya teman-teman ya. Masalahnya enak banget ini ridingnya, jalannya juga bagus, jalannya gede ya. Ya memang ada beberapa yang daerahnya jalannya agak-agak apa namanya, bumpy ya. Itu biasa di jalan-jalan beton. Terus juga ada beberapa memang yang tambelannya kurang ini apa namanya, kurang mulus. Tapi overall sih enak ya teman-teman ya. Dari tadi saya jalan itu sampai sekarang enak ya. Jadi kan salah satu biasanya orang itu capek itu kan karena jalannya juga kurang mendukung ya teman-teman ya. Jadi jalannya kebanyakan lubang-lubang. Jadi konsentrasinya itu ngeliatin lubang akhirnya teman-teman. Nah ini di sebelah kanan kita ada Pacific Mall nih. Bagus ini. Ada McD juga ini sebelah kirinya juga nih. Mantap ini teman-teman. Ini kita belok kiri ya teman-teman ya. Jadi kalau lurus itu tadi saya lihat penunjuk arahnya masuk ke alun-alun kota Tegal. Ini kita belok kiri ya. Jadi Tegal ini juga bersih nih teman-teman kotanya nih. Saya lihat jalanannya itu kayak apa ya? Kayak nggak ada sampah-sampah gitu. Baik daun-daun kering gitu kan maupun apa namanya, sampah-sampah kayak plastik atau sejenisnya ya. Ini bagus juga ini kotanya. Nah itu di sebelah kanan kita tuh ada hotel kayaknya tuh, hotel khas Tegal. Tapi sepi ya. Ini kita belok kanan ya teman-teman ya, ke jalur Pantura. Kiri ini kemana ya? Saya juga nggak tahu ini.
Oke teman-teman, ini saya udah nyampe penginapan teman-teman. Jadi saya ngambil penginapan di daerah Pemalang ya, teman-teman ya. Nama hotelnya ini eh, Wisma Game ya. Ini saya dapet harga 264.000 ya teman-teman ya. Ini udah termasuk pajak ya. Pajak dan biaya lain-lainnya saya ambil di Agoda. Eh, jadi memang untuk hotel yang lain yang agak representatif yang buat istirahat, kayaknya ini ya teman-teman ya, saya cari yang di tempat yang lain kayaknya eh, kurang serak aja ya teman-teman ya. Jadi di sini ini kamar mandinya ya teman-teman ya. Ini kamar mandinya bagus ya teman-teman ya, ada air hangatnya juga ya. Ini klosetnya kloset duduk ya teman-teman ya. Terus ini udah electric key ya teman-teman ya. Jadi harus pakai kartu ngidupinnya. Ini juga tempat tidurnya lumayan besar teman-teman. Ini mungkin berapa ini ya? 120 kali 200 cm ya teman-teman ya. Ini ada cermin ya teman-teman ya. Cermin, ini ada TV juga. Kita disediain juga 2 air mineral ya teman-teman ya. Dan ini posisinya nggak jauh dari pusat kota atau alun-alun kota Pemalang ya teman-teman ya. Jadi ini cukup recommended juga teman-teman. Tadi saya juga udah nggak tahu harus nyari kemana lagi gitu ya. Kayaknya ini yang agak mendingan. Jadi badan saya juga udah lumayan baru terasa ini capeknya. Jadi ya udah saya ambil yang penting bisa istirahat, bisa nyaman ya teman-teman ya. Apa namanya? Ini juga pakai AC ya teman-teman ya. Ini ada AC-nya gitu ya. Jadi ya cukup bagus ya teman-teman ya untuk istirahat ya teman-teman. Jadi mungkin itu dulu dari saya teman-teman ya di etape pertama ya. Jadi besok kita lihat lagi teman-teman rencananya mau kemana. Tapi kalau nggak ada apa namanya, kalau nggak ada perubahan, saya pengen ke Jogja ya teman-teman ya. Dari Pemalang ini ke Jogja itu waktunya sekitar mungkin kurang lebih 6 jam ya teman-teman ya. Jadi bisa agak santai-santai dikit ya. Kalau dari sini udah nggak terlalu jauh ke arah Jogja. Jadi mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini gitu ya, bisa ditinggalkan tombol like dan subscribe-nya teman-teman ya, biar channel ini bisa terus berkembang ya teman-teman. Jadi itu dulu teman-teman dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.